Hai teman-teman, perkenalkan saya Nurdilate dari Universitas Malikul Saleh, Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 210720015. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Nah, apa sih termodinamika itu? Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari perubahan energi dalam proses atau reaksi kimia. Nah, termodinamika memiliki arti yang berbeda. Term artinya energi dan dinamika artinya bergerak. Untuk memperdalam materi ini, simak video saya selanjutnya. Baik, apa itu sih termodinamika? Termodinamika kimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan energi dalam proses atau reaksi kimia. Nah, di mana term itu adalah energi, dinamika ada artinya bergerak. Di mana termodinamika kimia ini yaitu menentukan hitung kalau reaksi dan juga arah dan proses sifat sistem dalam kesetimbangan. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah dalam termodinamika. Nah, istilah-istilah termodinamika yang pertama adalah energi. Nah, energi itu adalah kapasitas atau kemampuan untuk bekerja, di mana bentuk energi itu ada suhu, kalor, kerja, dan juga entalpi. Nah, selain energi ada juga sistem dan lingkungan, di mana sistem itu adalah bagian alam yang menjadi pusat perhatian, dan lingkungan yang menjadi luar dari sistemnya. Selanjutnya ada dinding. Nah, dinding itu adalah pembatas antara sistem dan lingkungan. Nah, dinding itu letaknya di tengah-tengahnya. Kalau kita bayangkan ya teman-teman, dinding itu terletaknya di tengah-tengah antara lingkungan dan pembatas. Nah, ringgit itu atau dinding, dia bisa juga dia disebut juga dengan mebel. Nah, jenis-jenis ringgit itu ada mebel, impermeable, terus ada adiabatis, dan juga diathermal. Nah, apa sih itu permeable? Permeable adalah dinding yang memungkinkan lewatnya materi dan energi. Impermeable adalah dinding yang mencegah lewatnya materi. Sedangkan adiabatis yaitu dinding yang mencegah lewatnya materi dan juga energi. Dan diathermal atau diathermik yaitu dinding atau rigid yang mencegah lewatnya materi atau juga energi. Nah, pada diathermal ini bisa keduanya, bisa antara energi yang tidak bisa lewat atau mencegahnya masuknya energi atau bisa mencegahnya lewatnya materi. Nah, kalau disimpulkan supaya teman-teman paham, di mana permeable ini yaitu memungkinkannya lewatnya materi dan juga energi. Sedangkan impermeable yaitu mencegahnya lewatnya materi. Berarti dia tidak bisa melewati materi, tapi dia bisa lewat energi. Nah, untuk adiabatis dia tidak bisa lewat keduanya, yaitu termasuk energi dan juga materi. Nah, untuk dia thermal, dia tidak bisa lewat salah satunya. Dia bisa kadang materi dan juga energi. Nah, selanjutnya ada sistem. Nah, sistem itu ada 3, sistem terbuka, tertutup, dan juga isolasi. Nah, sistem terbuka ini disebut juga permeable. Nah, sistem kedua yaitu sistem tertutup yang disebut juga impermeable, dan sistem ketiga yaitu isolasi yang disebut juga dengan adiabatis. Nah, untuk lebih paham ya teman-teman, ini saya gambarkan seperti ini ya teman-teman. Maaf karena gambar saya tidak bagus, semoga dimaklumi ya teman-teman. Atau nanti saya tampilkan di ujung video pembahasan gambar sistem-sistemnya ya teman-teman, supaya mengerti ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih sistem gambar gambar sistem terbuka ya teman-teman. Nah, ini kita umpamakan saja ini gelas kimia ya teman-teman. Nah, ini sistem terbuka. Terbuka. Nah, ini sistem terbuka.
karena dia tidak memiliki tutup. Nah, yang kedua ada sistem tertutup. Nah, selanjutnya kita umpamakan seperti sistem terbuka, yaitu gas kimia. Tapi bedanya pada sistem tertutup ini dia memiliki tutupnya, ya kan? Tutupnya supaya bedanya sistem terbuka dan tertutup, sistem terbuka dia tidak mempunyai tutupnya dan sistem tertutup dia mempunyai tutupnya. Maka dia bisa lewat materi tapi tidak bisa lewat energi. Nah, ini untuk sistem tertutup. Sistem tertutup. Nah, selanjutnya sistem isolasi. Nah, sistem isolasi itu gambarnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Ini ada tutupnya. Nah, di sini dia seperti pembatas atau seperti ada yang pembatasnya gitu di bagian luarnya. Nah, ini disebut juga dengan isolasi seperti penjara ya, teman-teman. Nah, maka dari itu dia ada pagarnya, ya kan, teman-teman. Nah, ini disebut juga isolasi atau adiabatis. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Saya tidak jago menggambar ya, teman-teman. Nanti saya tampilkan di penghujung penjelasan gambar-gambar sistemnya. Nah, selanjutnya itu ada proses termodinamika. Nah, proses termodinamika itu ada isosoltermal, isobarik, isohorik, adiabatis, dan juga siklus. Nah, pada proses termodinamika ini, dia berkaitan dengan rumus gas nyata atau gas ideal ya, teman-teman. Nah, rumus gas ideal itu PV sama dengan nRT, ya kan, teman-teman. Nah, di mana proses termodinamika ini dia tidak mengikutsertakan si NR-nya, tapi dia pakai P, V, dan juga T. Nah, apa kaitannya gas ideal dengan proses termodinamika? Nah, bisa kita lihat pada isosoltermal DT-nya sama dengan 0. Nah, T itu kan suhu, ya kan, teman-teman. Nah, pada gas ideal T itu juga dengan suhu. Nah, sama dengan 0. Yang selanjutnya ada isobarik di mana dP sama dengan 0. Nah, pada gas ideal P-nya juga ada, ya kan, teman-teman. Nah, pada isohorik atau isovolume di V sama dengan 0. Nah, pada gas idealnya V-nya juga ada. Selanjutnya ada adiabatis di mana tidak ada pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan. Maka dia gravitasinya 0. Maka kalau adiabatis ini kita bayangkan ya, teman-teman, dia di dalam suatu tabung kimia atau tabung reaksi, dia tidak terjadi pertukaran energi dan juga sistem dengan lingkungannya. Tidak terjadi pertukaran energi antara sistem dan juga lingkungan, maka dari itu dia gravitasinya 0. Selanjutnya ada siklus. Nah, siklus itu adalah sistem perubahan selama proses, tapi sistemnya itu tidak kembali ke kondisi awal pada akhir prosesnya. Selanjutnya ada termodinamika 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas termodinamika 1, di mana termodinamika 1 mempunyai definisi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan juga dimusnahkan. Energi dapat diubah bentuk ke bentuk lain. Nah, untuk konsepnya berarti seperti ini ya, teman-teman. Energi maaf ya, teman-teman. Energi. Nah, energi itu tidak dapat diciptakan. Berarti energi itu tidak dapat diciptakan. Diciptakan. Nah, yang kedua, dan energi itu tidak dapat dimusnahkan.
dimusnahkan. Nah, selanjutnya energi itu dapat diubah. Tapi energi itu dapat diubah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa energi itu dapat diubah, tapi tidak dapat diciptakan dan juga dimusnahkan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari energi. Nah, bentuk-bentuk energi itu ada 4. Yang pertama ada kerja volume. Kerja volume memiliki definisi yaitu proses ekspansi atau kompresi suatu gas. Nah, rumusnya itu ada 2 ya teman-teman. Ada ini dan juga ini, yaitu dW sama dengan F kali dx atau dW sama dengan min PEX dikali dengan dx. Nah, yang kedua ada kerja permukaan. Memiliki definisi yaitu kerja yang dikelilingi dengan sistem untuk menambah luas permukaan dan melawan tegangan mukanya. Rumusnya itu ada dW sama dengan Y kali dA. Selanjutnya ada kerja listrik. Nah, kerja listrik ini memiliki definisi yaitu oleh lingkungan dan di bawah muatan listrik dA Q dari potensial rendah ke potensial tinggi yang memiliki rumus dW sama dengan E dikali dx. Selanjutnya ada kerja gravitasi. Nah, kerja gravitasi ini yaitu memiliki definisi lingkungan untuk menaikkan sistem melawan gaya gravitasi. Sedangkan pada kerja listrik dia membawa dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sedangkan lingkungan untuk menaikkan sistem melawan gaya gravitasi. Rumusnya itu ada dW sama dengan mgh. Nah, pada kerja gaya gravitasi ini berkaitan dengan rumus energi potensial. Nah, rumus energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana rumus energi potensial ini juga berkaitan dengan energi mekanik. Energi mekanik itu rumusnya EK ditambah EP. Nah, rumus EP udah, rumus EM udah, sekarang rumus dari EK-nya. Rumus EK itu agak berbeda ya daripada EP dan juga EM, karena dia tidak ada kaitannya, tapi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua. Rumusnya itu ada setengah mc kuadrat. Nah, itu dia pembahasan tentang termodinamika. Nah, baik, bisa kita lihat ini adalah contoh gambar dari sistem termodinamika. Nah, ada ketiga gambar. Yang pertama ada sistem terbuka, di mana dia tidak memiliki tutupnya, sehingga materi dan juga energi itu bisa keluar dan juga masuk. Nah, yang kedua itu ada sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini memiliki tutup di atasnya, di mana materi itu tidak bisa masuk, tetapi energi bisa masuk. Nah, yang ketiga itu ada sistem terisolasi. Nah, bisa dilihat ya, kalau sistem isolasi itu dia mempunyai tutup dan juga penghalang atau dinding di bagian luarnya, sehingga materi dan juga energi itu tidak bisa masuk dan juga tidak bisa keluar, dia tertahan di dalamnya. Nah, seperti ini gambaran untuk sistem termodinamika. Di sini saya juga menyediakan beberapa latihan dan juga kuis untuk teman-teman semua agar mudah memahami materi ini. Nah, bisa dilihat di deskripsi box. Teman-teman bisa menekan link tersebut ya. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang termodinamika. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman terbantu. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.